Windbreaker. Semua orang suka sama Windbreaker. Siapa sih yang gak suka sama Windbreaker? Well, gua gak suka. Windbreaker. Anime yang rilis pas Spring 2024. Emangnya anime ini tentang apa sih? Ada seorang bocil bernama Sakura. Bukan, itu yang beban. Sakura yang satunya lagi. Nah, Sakura ini dia anak SMA yang masuk ke SMA Bofurin. Dia memiliki tujuan untuk mencapai puncak teratas di SMA itu dengan cara mengalahkan semua yang ada di puncak. Ya, kira-kira kayak gitu ceritanya. Simple dan template. Mirip sama anime shonen yang lainnya. First impression gue pas nonton episode satunya, gue amazed banget. Keren, bagus. Wah, anime ini lumayan menarik. Di dalam benak gue ngomong begitu. Karena ditunjukin MC-nya jalan di sutas tali sendirian. Terus ada siluet-siluet orang-orang pada ngejauhin dia karena fisik yang dia punya. Simbolisnya keren banget. Terus setelah itu gue lanjut lah nonton episode 2, episode 3, episode 4, episode 5. Dan di situ gue sadar. It's a fuck Naruto. Gue bener-bener ngerasa nih anime plek-ketiplek sama Naruto. Lu lihat aja jajaran karakter utamanya. Suwo itu Sasuke, dilihat dari kalemnya. Dia cuma bedanya nggak ada motif balas dendam ke abangnya. Hirai itu Sakura, sama-sama beban dan cuma bisa bacot doang. Sakura itu Naruto, suka ikut campur masalah orang lain karena prinsipnya. Bedanya cuma tsundere aja. Nah, ini yang nggak gue suka. Karakter di anime ini, terutama si MC-nya. Kenapa harus tsundere coba? Ya sekali dua kali nggak apa-apa lah ya. Tapi ya jangan dipakai berkali-kali. Jijik gue lama-lama liatnya, cok. Ngeliat MC-nya ngesundere. Iya, gue tahu. Ini cuma sebagai media komedi aja. Tapi masalahnya gue nggak ketawa, anjir. Letak komedinya di mana, Su? Ada anime yang media komedinya tsundere juga. Contohnya Saiki Kusuo. Pas episode dia ketemu sama kakek neneknya. Itu kan kakeknya tsundere. Dan dia memang lucu. Dari ekspresi datar yang ditunjukin sama orang, terus ekspresi kocak saat nggak ditunjukin ke orang. Sama isi hatinya itu yang nggak selaras sama muka datarnya. Itu yang menunjukkan gimana laki-laki kalau tsundere. Lah ini cuma dikasih blushing doang terus ngomel-ngomel. Udah kayak cewek tsundere, cok. Mending ya kalau cewek. Lah ini laki. Coba lu bayangin pace nge-blushing sambil ngomel-ngomel. Baka. Gimana nggak jijik coba? Gue ngeliat cewek tsundere aja udah males, apalagi lihat ini. Terus karakter yang ada di puncak Bofurin, siapa namanya? Umemiya? Ya dia, gue nggak terlalu suka sama dia. Bahkan sampai beberapa episode ngupas tentang sifatnya. Karakternya pengen dibuat terlihat bodoh, tapi bijak gitu. Tapi yang gue lihat malah kelihatan bodohnya doang. Bijaknya malah nggak kelihatan sama sekali. Malah kelihatan sok bijak di mata gue. Tapi dialog yang dia katakan memang bagus sih. Sayangnya dialognya kayak itu template. Kayak pernah gue denger gitu, entah di mana, lupa. Malah gue bikin kesel sama sikap bodohnya. Setiap karakter yang ditampilkan entah kenapa nggak ada yang gue suka karakternya. Ada sih, tapi cuma satu doang. Kotoha One-san. Terus anime ini memiliki plot cerita yang bosen banget. Gitu-gitu aja. Sama kayak Naruto dan anime shonen yang lainnya. Gue pikir ya, walaupun formulanya sama, tapi pengeksekusiannya beda. Lah ini sama semua. Bener-bener plek-ketiplek. Interaksi karakter yang terkesan memaksa. Dan gitu-gitu aja. Sebenarnya ada anime yang memiliki cerita template, tapi pengeksekusiannya berbeda. Contohnya, review gue sebelumnya. Dungeon Meshi. Dia memiliki cerita template fantasi. Seorang tokoh utama menyelamatkan Tuan Putri dan mengalahkan Raja Iblis. Di sini Laios pengen nyelamatin adiknya, tapi dengan cara ngalahin bos dungeonnya. Nah, template kan? Sama. Tapi fokus utama ceritanya ada di mukbangnya, bukan di ceritanya. Sekaligus ke karakternya dan world buildingnya bagus banget. Di sini ceritanya itu terlihat transparan, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Itulah mengapa Dungeon Meshi jadi animasi yang bagus. Menurut gua. Anime ini juga memberikan harapan palsu kepada gua, ya Windbreaker. Pas gua nonton episode 1, gua berharap anime ini bakal full action,
dan nggak terlalu banyak bacot. Ternyata lebih banyak bacotnya daripada actionnya. Itu sih yang gue kecewa. Ya, kalau ini berarti gue yang salah ya. Karena ekspektasi gue pas lihat animenya. Tapi, semua ada tapinya. Semua kejelekan itu dikemas sama animasi yang luar biasa bagus. Bahkan gue ngerasa nih anime dapet tenarnya cuma gara-gara animasinya aja, bro. Siapa di antara lu yang di sini lihat anime ini karena animasinya? Well, gue salah satunya. Koreografinya bagus, terutama pas hand-to-hand combat. Nggak ada pergerakan yang kaku, nggak kayak yang sebelah itu tuh, Tokyo Dead Avenger. Sumpah, gue benci banget sama tuh anime. Terus juga ekspresi yang nggak monoton dan terasa lebih hidup. Perwarnaan dan visual yang enak dipandang mata. Kalau masalah looks-nya, itu jangan diperdebatin lagi, bro. Ada beberapa yang bikin bagus juga di anime ini. Ini tuh scene-scene yang simbolis yang ditunjukin di animenya. Itu poin plus lah buat anime ini. Tapi sayangnya kualitas ceritanya sampah. Kalau misalnya gue compare ya sama yang temanya sama, geng-gengan, Tokyo Dead Avenger sama Windbreaker, ini gue ngomongin kualitas cerita ya, sama masalah selera aja. Gue lebih suka Tokyo Dead Avenger daripada Windbreaker. Bodoh amat lu mau bilang selera gue sampah atau gimana, tapi cerita di Tokyo Dead Avenger lebih bagus daripada Windbreaker. Still banyak kurangnya Tokyo Dead Avenger di dalam ceritanya, tapi gue berani bilang, Tokyo Dead Avenger lebih bagus daripada Windbreaker. Gue lebih suka sama Mikey daripada sama Uemiya. Kenapa? Karena Uemiya itu pemimpin, cok. Zaman sekarang pemimpin goblok yang gak ada sikapnya, itu udah gak zaman lagi. Kita udah masuk ke new era di sini. Anjay, new era. Seorang pemimpin seharusnya punya semacam aura risk plus 10.000 Giat Ohio level 100. Oh my god. Coba aja Tokyo Dead Avenger dapat adaptasi animasinya sebagus Windbreaker. Gue yakin bakal jadi salah satu anime terbaik di tahun itu. Cuman sayangnya adaptasinya malah jadi sampah. Makanya gue benci sama animenya. Cerita sebagus itu, tapi diadaptasi malah jadi sampah. Aduh, sayang banget. Sayang banget sumpah. Oke, udah curhatnya. Overall, anime Windbreaker tetap lebih baik animasinya dari Tokyo Revengers. Karena beruntung dapat adaptasi animasi yang sangat bagus dari Cloverworks. Lagi-lagi memasak di sini. Dan setelah selesai animenya, langsung dikabarin bakal ada season 2-nya. Ya, gue pasti nonton lah ya. Season 2-nya, animasi sebagus itu kok nggak dilihat. Mubazir lah. Untuk rating anime di My Anime List, itu sekitar 7,87. Gue nggak tahu pas gue ngedit atau upload nih video bakal naik ratingnya apa enggak. Dan angka segitu gue yakin digendong sama kerja keras dari animator Cloverworks. Kita harus memberikan apresiasi, guys. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Bagaimana? Apakah lu sependapat sama gua? Atau lu punya pendapat lu sendiri? Coba tulis di kolom komentar, biar gue bisa tahu pendapat lu. Kalau semisal lu suka sama konten dan channel gua, lu bisa kasih like dan subscribe-nya ya. Azas, salam Wibu Indonesia.